Nah, salah satu yang dilakukan adalah dengan mengurangi kematian yang terjadi di sana. Itu paling banyak karena pneumonia dan serangan jantung. Dan sesudah kita lihat kenapa mereka banyak yang meninggal, karena telat dirujuk. Jadi serangan jantung itu nggak bisa lama-lama kalau kena serangan. Itu harus langsung dirujuk Saudi. Karena pemerintah Saudi pun sekarang sudah sadar kenapa banyak yang wafat, karena memang proses rujukannya kalau kena penyakit itu lebih lama. Dengan demikian kita harapkan, saya rasa kuotanya lebih baik dipakai untuk jemaah Indonesia. Itu ada sekitar 773 orang. Sehingga waktu itu saya sempat diajak bicara lah oleh Menteri Haji yang juga bekas Menteri Kesehatan, jadi teman lama saya, dan juga Menteri Kesehatan Saudi. Mereka intinya menghimbau agar kalau bisa kesehatan jemaah Indonesia itu ditingkatkan. Karena kalau kematiannya tinggi, ini akan berdampak negatif ke pengetatan syarat-syarat jemaah haji Indonesia berikutnya, dan juga harga dari premi asuransi yang harus dibayar oleh jamaah haji Indonesia berikutnya. Jadi kalau kita tidak benar-benar menjaga status kesehatan, kesakitan dan kematian masyarakat Indonesia, nanti berdampak negatif ke jemaah haji berikutnya. Nah, alhamdulillah kita melakukan perbaikan-perbaikan dengan Kementerian Agama, sehingga di 2024 itu turun drastis dari 773 ke 461. Ya, penurunan ini disebabkan karena ada perubahan cek kesehatannya, prosesnya dilakukan lebih awal, ada pengetatan juga dari cek kesehatannya, dan juga dari proses pendampingannya. Nah, salah satu yang dilakukan adalah dengan mengurangi kematian yang terjadi di sana. Itu paling banyak karena pneumonia dan serangan jantung. Dan sesudah kita lihat kenapa mereka banyak yang meninggal, karena telat dirujuk. Jadi serangan jantung itu nggak bisa lama-lama kalau kena serangan. Itu harus langsung dirujuk. Karena kita melakukannya beberapa kali rujukan dari tempat kejadian ke Klinik Kesehatan Indonesia, baru kemudian kita mencari rumah sakitnya, dirujuk ke rumah sakit sudah telat. Jadi sempat bicara di tahun 2024 dengan Menteri Hajinya, akhirnya Indonesia diberikan seperti alokasi khusus lah di masjid di dalam Masjidil Haram. Itu ada masjid besar tuh di dalam Masjidil Haram, dilengkapi dengan alat-alat modern, dan juga ada yang bisa berbahasa Indonesia. Waktu itu kami minta ke beliau. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah kematiannya menurun, dan juga layanan kesehatannya bisa langsung dilakukan di rumah sakit milik pemerintah Saudi. Nah, perbaikan itu yang kita adjust di tahun 2025 ini. Jadi dari sisi jumlah tenaga kesehatannya memang dibandingkan 2024, yang berbasis 2023 menurun. Karena jumlah kematiannya tuh menurun hampir setengah. Ya. Dan kita juga melihat bahwa sekarang jumlah tenaga yang kita taruh di kantor kesehatan haji Indonesia kan ada 2, itu di Mekah dan Madinah, itu juga bisa menurun. Kenapa? Karena sekarang jemaah haji Indonesia sudah mendapatkan akses yang lebih baik, lebih eksklusif ke rumah sakit Saudi. Sehingga nggak usah ditunda terlampau lama menunggu di kantor kesehatan haji Indonesia yang peralatannya itu kan bukan rumah sakit, sebagai tempat transit saja. Sehingga dengan demikian kita bisa langsung mengirimkan jemaah haji kita masuk rumah sakit kalau mereka perlu ditangani. Sehingga juga ada penurunan dari tenaga kesehatannya di sana karena memang layanannya lebih baik. Nah, gimana kita memastikan layanan tidak turun? Ya tadi, pertama kita sudah lihat aksesnya ke fasilitas kesehatan Saudi sudah lebih baik, dan yang kedua juga sekarang pemerintah Saudi itu memberikan list organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan yang harus melayani kesehatan dari seluruh negara. Itu ada listnya tuh sekarang, mulai tahun ini. Nah, Indonesia kita sudah milih satu grup, itu grup yang dipakai juga oleh India. Sehingga kalau ada masalah kesehatan, kita bisa berhubungan dengan mereka, mereka nanti yang menyalurkan ke seluruh rumah sakit yang ada di Saudi. Karena pemerintah Saudi pun sekarang sudah sadar kenapa banyak yang wafat, karena memang proses rujukannya kalau kena penyakit itu lebih lama. Dengan demikian kita harapkan, saya rasa kuotanya lebih baik dipakai untuk jemaah
Ya, karena lebih baik jemaah-jemaah kita yang udah antriannya sudah sangat lama, itu yang diutamakan untuk bisa pergi haji. Terima kasih. Jamaah haji yang paling mudah diurus itu adalah Indonesia, karena hampir semuanya oke, baru masuk di imigrasi. Jadi imigrasi itu sangat cepat dalam proses penyelesaian imigrasi Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain. Kekhususan lain yang diperoleh Indonesia seperti tadi, kita dapat akses khusus, termasuk juga coupling di Mina itu, kita mendapat di dalam lingkaran inner circle Mina itu, dulu kan pernah ditempatkan kita di Mina Jadid, dan itu ada persoalan fikih di situ. Kami minta lobby dari awal, paling tidak bertahan seperti tahun yang lalu, kita tetap berada di dalamnya. Bahkan ada satu hal yang perlu juga saya sampaikan di sini, ini adalah perjuangan lobby-lobby kita. Peraturan pertama bahwa maksimum jamaah haji itu 90 tahun, jadi lewat 90 tahun tidak bisa lagi menunaikan ibadah haji. Dan 70 tahun itu hanya 7%, jadi 7% kuota after, di atas 70 tahun yang bisa menunaikan ibadah haji. Nah, setelah kita ketemu dengan Menteri Haji dan Menteri Kesehatan dan juga beberapa pihak-pihak yang terkait di situ, alhamdulillah Indonesia diberikan kekhususan bahwa 90 tahun pun juga boleh, yang penting ada rekomendasi istita'ah itu ya. Nah, tetapi ini poin yang perlu kita syukuri. Kemudian juga urusan-urusan dengan kepolisian di sana kita juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi alhamdulillah menurut pengakuan dari pemerintah Saudi Arabia, Indonesia itu lebih siap menghadapi jemaah haji ini, termasuk juga paling cepat menjadi pelunas jemaah haji di sana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusuk ya, dam di negerinya. Saya bilang kami akan konsultasi dulu dengan Majelis Ulama, karena kami pemerintah tidak berhak menentukan urusan fikih. Walaupun kami juga sedikit tahu ya, tetapi ada orang, ada pihak, ada institusi yang berhak untuk memberikan fatwa. Pemerintah tidak memberikan fatwa tentang sah atau tidak sahnya suatu ibadah, tapi itu domainnya Majelis Ulama. Nah, kami sudah menyampaikan juga kepada Majelis Ulama secara lisan ya, maupun juga pertanyaan secara tertulis kepada sejumlah ormas-ormas Islam, ulama-ulama kita. Di situ masih dua pendapat, sebagian yang mengizinkan karena itu ada ilatnya, ada karinahnya, dan ada maqasid syariahnya, ada banyak pertimbangan yang memungkinkan kita untuk melakukan penyembelihan dam di sini.